Selamat datang di planet bumi dengan jalanan paling sulit, dan kalau kamu tidak hati-hati, itu berarti penjahat tua tidak akan ragu untuk membersihkan selokan dengan darahmu dan menghias trotoar dengan gigimu. Ini adalah dunia yang sulit untuk kebaikan dan orang yang tidak bersalah, dengan bayangan kejahatan yang mengintai di setiap sudut hanya menunggu untuk memangsa mereka yang tidak mampu membela diri. Kalau kamu tidak punya alat untuk bertahan hidup, itu akan mengunyahmu dan memuntahkanmu seperti gumpalan permen karet basi. Maka kita butuh pahlawan, seorang pembela gelap, jubah di malam hari. Kita butuh sang Spectre. New Delhi, India. Seorang wanita berjalan pulang dari pekerjaannya di larut malam. Dia kelelahan, dia bisa merasakan sakitnya tulang-tulang selama 14 jam di pabrik, berusaha dengan compang-camping untuk menghidupi ketiga anaknya di rumah. Dia hampir tidak bisa berdiri. Dapatkah kamu benar-benar menyalahkannya karena ingin mengambil jalan pintas ke gang gelap itu? Karena tahu itu akan mengurangi 15 menit dari perjalanannya. Dia merunduk, mencengkram dompetnya erat-erat dan menundukkan kepalanya, tapi itu tidak akan ada gunanya. Seekor predator telah menunggu. Dia muncul dari kegelapan, memegang pisau besar dan meraih bahunya. Dia sedikit lebih tinggi darinya dengan lengan lebih tebal dari lehernya. Dia mengatakan padanya untuk menyerahkan uang yang dia dapat dari sepanjang bulan bekerja, atau dia akan mengubah anak-anaknya menjadi yatim piatu. Pisaunya telah merasakan darah sebelumnya dan dia tidak akan kesulitan membunuh lagi. Dengan air mata mengalir di wajahnya, tahu bahwa menolaknya akan sia-sia, dia mengulurkan tangan dan memberikan uang padanya. Bandit itu merenggutnya dari tangannya yang gemetar, permen dari bayi. Dia siap untuk berbalik dan berlari dengan curian malam ini ketika dia merasakan hawa dinginnya aneh memasuki gang yang lembut. Dia berbalik dan melihat sosok berdiri dan mengawasinya. Dia tinggi dan tegap dengan mantel hitam panjang dan topi hitam bertepi lebar. Dia lebih gelap dari kegelapan. Cahaya tampak menghilang ke dalam dirinya. Sebuah wujud hitam. Itu dia, pria yang dikenal dan ditakuti semua penjahat di seluruh dunia. Kalau mereka belum pernah bertemu dengannya, pikirannya mengganggu. Momen keraguannya merayap di benak mereka begitu mereka berpikir untuk melanggar hukum. Penjahat, orang jahat, sang Spectre. Berhenti, penjahat. Perintah sang Spectre. Kamu akan membalikan uang wanita itu atau kamu akan menanggung akibatnya. Bandit itu merasakan getaran ketakutan pada dirinya, tapi dia tidak mau mundur. Belum, dia menyerang sang Spectre dengan pisaunya, menebas seperti orang gila, tapi tidak ada satupun pukulan yang mengenainya. Sang Spectre menghindar dengan sempurna dari setiap serangan dan dengan mudah melucuti bandit. Dengan pukulan sempurna ke pergelangan tangan, pisau itu jatuh ke tanah. Dia menghancurkan bandit dengan serangan telapak tangan terbuka ke kedua sisi kepalanya, lalu menjatuhkannya. Dia meringkuk ke tanah tidak sadarkan diri dan sang Spectre menghela nafas. Pertempuran lain dimenangkan. Selama itu, wanita itu memperhatikan, membeku dalam kekaguman. Sang Spectre mengambil uang curian dan menyerahkannya kembali kepadanya dengan topi bertepi lebar. Dia benar-benar hanya kegelapan, tidak terlihat, tidak dapat diketahui bayangan hidup. Dia berterima kasih padanya dan dia meyakinkannya bahwa itu pekerjaan sehari-harinya untuk seorang penjahat. Lagi pula seseorang perlu membereskannya. Dan dalam sekejap dia pergi. Wanita itu berhasil pulang dengan selamat malam itu. London, Inggris. Seorang pria terbaring dipukuli dan berdarah di tanah. Tiga penyerang mengelilinginya berputar-putar seperti serigala lapar. Seseorang memegang pipa timah panjang masih licin dengan darah pria itu. Yang lain sebuah pisau lipat yang terus dia klik masuk dan keluar dari pegangan. Dan yang ketiga membawa pistol yang sama yang dia gunakan untuk mengambil 2 nyawa sebelumnya. Pria yang terluka di tanah dengan memar luka, pergelangan kaki patah, pergelangan tangan patah, 4 tulang rusuk patah dan 3 gigi hilang, putus asa dan takut. Dia di sini karena dia di pojokan. Dia perlu meminjam uang dari seorang pria berbahaya yang tersembunyi di sebuah bangunan kumuh di East End, London, pusat kejahatan terorganisir di kota itu. Uangnya dia pinjam datang dengan bunga predator yang tidak bisa dia bayar kembali. Sekarang dia membayar selisihnya dengan darah ke preman lintah darat yang sama. Pria dengan pistol dengan aksen Cockney yang kental mengatakan kepadanya bahwa inilah sebabnya dia seharusnya tidak main-main dengan Mr. Ford. Sekarang dia akan menjadi contoh bagi orang lain yang cukup bodoh untuk berpikir bahwa mereka dapat mempermainkan orang besar itu dengan pembayaran dan hidup untuk menceritakan kisahnya. Dia mengangguk ke pria dengan pipa untuk menyelesaikan pekerjaan. Pria yang dipukuli dan berumulan darah di tanah menutup matanya saat orang jahat itu melangkah mendekat, mengangkat pipa bernoda merah dan bersiap untuk akhirnya memukul kepalanya yang menyedihkan itu. Dalam kegelapan, dia mendengar dari pipa dan angin sepoi-sepoi menerpa pipinya yang memar. Tapi pipa itu tidak pernah tersambung. Sebaliknya ada suara terengah-engah. Pria di tanah membuka matanya untuk melihat lebih baik apa yang telah terjadi. Seorang pria jangkung berkulit gelap dengan mantel hitam panjang dan topi bertepi lebar berdiri di atasnya, memegang pipa timah yang baru saja diambil dari tangan orang sebelumnya. Semua preman mundur. Pria bersenjata itu mengangkat pistolnya, yang lain pisaunya. Semuanya terlihat ketakutan. Pria di tanah tidak mengenal orang asing yang baru saja menyelamatkan hidupnya, tapi di hadapannya dia merasakan sesuatu menyapu dirinya yang sudah lama tidak dia rasakan. Keamanan. Itu dia. Itu adalah sang Spectre. Kalian penjahat yang
Gila, kenapa memilih yang lemah? Hei, kalian gerombolan pria tangguh. Berani kalian melawan yang seorang kalian? Dalam kepanikan buta, pria bersenjata itu mengangkat pistolnya dan menembak. Sang Spectre bergerak seperti asap ditiup angin. Dia menghindari peluru dan melemparkan pipa timah. Itu berlayar di udara dan mengenai tengkorak pria bersenjata itu dengan tertakan yang luar biasa. Dia pingsan menjatuhkan senjatanya. Dua preman lainnya mengejar, tapi itu tidak membantu mereka lebih baik. Satu tebasan, yang lain pukulan. Dengan gerakan yang terampil dan lancar, dia mengarahkan tangan satu orang yang memegang pisau ke bahu orang lain, lalu melumpuhkan keduanya dengan sepasang pukulan serentak ke tenggorokan yang akan dibanggakan oleh Jackie Chan. Ketiga preman jatuh di tanah menggeliat dan terengah-engah atau pingsan. Sang Spectre meluruskan mantel dan topinya dengan kemahiran terlatih dan kembali ke pria yang terbaring di tanah. Setelah memeriksa bahwa dia masih hidup dan sadar, dia memberikan sekepok uang tunai dan ponsel kepada pria itu, menyuruhnya memanggil ambulan dan mengobati lukanya. Tak satupun dari orang-orang itu akan mengganggunya lagi, dan kalau mereka atau orang lain berani melakukannya, maka mereka dapat berharap untuk melihat sosok gelap Sang Spectre muncul di belakang mereka di cermin kamar mandi mereka. Lagi pula, seseorang perlu berada di sana untuk memerangi kejahatan, bahkan ketika tidak ada orang lain yang mau. Kota New York, Amerika Serikat. Segalanya kacau di bank besar di pusat kota. Sekelompok perampok bersenjata lengkap dan terorganisir telah menerobos masuk. Mereka telah menyandra setidaknya 50 orang di gedung dan telah memberitahu polisi blokade di luar bahwa kecuali tuntutan mereka dipenuhi dan mereka diberi jalan keluar bebas dari gedung, mereka akan mulai mengeksekusi orang di kiri dan di kanan. Dan mengingat pengaturan kejam dari kriminal khusus ini, tampaknya kemungkinan besar mereka akan menaruh uang darah mereka di mana mulut mereka berada. Mobil patroli polisi yang membentuk blokade tapal kuda di sekitar gedung di luar dipersenjatai dengan pistol senapan dan senapan serbu. Penembak jitu polisi menemukan tempat ideal mereka di gedung pencakar langit di sekitarnya. SWAT sedang berada dalam perjalanan dan helikopter polisi berputar di atas. Namun bahkan kalau semuanya berjalan dengan baik, para petinggi tahu bahwa kematian pada dasarnya tidak dapat dihindari. Karir grup penjahat andal seperti ini tidak akan tanpa perlawanan. Dengan satu atau lain cara, beberapa nyawa akan diambil hari ini. Transmisi lain disampaikan dari dalam setelah itu. Para perampok tahu bahwa waktu tidak ada di pihak mereka, jadi mereka membalik naskahnya 5 menit tepatnya. Kalau tuntutan mereka tidak dipenuhi saat itu, darah akan mengotori lantai marmer bank yang bersih. Berpacu dengan waktu, para negosiator di garis depan berkeringat dingin. 5 menit tidak, itu tidak cukup. Kita tidak bisa memobilisasi. Itu akan menjadi pembantaian di sana. Bagaimana mungkin 10 maniak serakah dengan senapan serbu membuat mereka semua seperti ini? Pikiran panik mengalir di kepala seorang sersan yang menuju blokade. Dia tidak bisa menyerah, atasannya tidak akan pernah mengizinkannya. Apa dia menunggu 5 menit dan melihat apa yang terjadi, atau mengizinkan petugasnya untuk menerobos pintu depan, mencoba merebut kembali bank dan berpotensi menciptakan salah satu pertumpahan darah? Perampokan bank terburuk dalam sejarah kota New York. Terkutuk kalau dia melakukannya, terkutuk kalau tidak, dan setiap detik waktu untuk memutuskan habis. Saat itulah dia mendengar lembut di belakangnya. Cukup paranoid untuk melompat dari bayangan, sersan itu berbalik, meraih senjatanya dan melihat apa yang tampak seperti bayangan berdiri tepat di belakangnya. Seorang pria janggung dengan mantel hitam panjang dan topi bertepi lebar. Tidak ada wajah, hanya kegelapan itu sendiri. Orang asing itu meletakkan tangan yang tenang di bahunya, dan tiba-tiba rasa percaya yang belum pernah dia rasakan muncul selama bertahun-tahun baru saja muncul. Entah bagaimana jauh di lubuk hatinya, dia tahu pria ini ada di sini untuk membantu. Yakinlah sersan, semuanya terkendali sekarang karena aku, Sang Spectre, telah tiba untuk membereskan ini. Berapa banyak penjahat di dalam? Sersan mengumumkan 10 dengan kagum. Sang Spectre mengangguk. Jangan khawatir sersan, tidak akan ada yang mati hari ini. Dan dengan itu, seperti hantu yang sama dengan namanya, Sang Spectre hilang. Di dalam bank, pemimpin perampok memeriksa jamnya. 2 menit dan masih tidak ada kabar dari polisi di luar. Dia mulai kehilangan kesabaran. Beberapa teller bank dan pelanggan yang malang berjongkok di sekelilingnya, tangan mereka di belakang kepala. 5 anak buahnya ada di sini bersamanya bersenjata dan menjaga situasi tetap terkendali. 4 lainnya telah memecahkan pengaman di lemari besi dan mereka sedang mengangkut uang dengan sekantong penuh. Dan tetap saja keheningan dari polisi. Dia mencibir dan pikiran melintas di benaknya bahwa mungkin kalau dia membunuh 1 atau 2 sandera sekarang, para polisi di luar sana mungkin benar-benar menganggap serius ancamannya. Pikiran itu menggodanya. Ya, itu akan menunjukkan kepada mereka. Mereka akhirnya akan tahu siapa yang mereka hadapi di sini. Pemimpin membawa senapan serbunya dan mempersiapkan dari sandera yang duduk paling dekat dengannya. Bahkan anak buahnya terkejut dengan semua yang tiba-tiba, tapi mereka tahu lebih baik daripada menebak-nebak bos mereka pada saat seperti ini. Dia selalu menjadi mudah terpicu. Sang
Sandra, seorang pria tua yang hanya datang ke bank untuk memeriksa saldonya karena dia belum menemukan cara untuk melakukannya secara online, melihat pistol dan mengernyit. Dia selamat dari 6 dan ini adalah bagaimana dia akan mati. Ditembak mati pada hari Rabu sore oleh bajingan untuk perubahan bodoh. Astaga. Jari pemimpin itu bersiap di sekitar pelatuk, tapi sebelum dia bisa menarik pelatuk, kepalan tangannya diarahkan secara ahli mengenai bagian belakang kepalanya, membuatnya pingsan dalam satu serangan. Pemimpinnya ambruk, senapannya meluncur di tanah. Sang Spectre berdiri di tempatnya berdiri, luruskan mantelnya dan menghilangkan ketombe dari buku-buku jarinya. Apa kalian siap menari? Dia geram. Dia meluncur melewati mereka, bergerak dengan anggun seolah balerina prima dan memukul dengan kekuatan kereta barang. Preman jatuh sebelum salah satu dari mereka dapat menembakkan satu tembakan. Dengan bantuan beberapa teller bank yang berpikir cepat, Sang Spectre menutup pintu lemari besi dari luar, menjebak 4 perampok yang tersisa di dalam. Kejahatan kalah sekali lagi. Pelanggan dan karyawan bank menangis dengan gembira dan lega berterima kasih kepada Sang Spectre karena telah menyelamatkan hidup mereka. Dia menggelengkan kepalanya dan meyakinkan mereka bahwa itu bukan apa-apa, hanya melakukan apa yang dia bisa. Sebagai warga negara yang baik, dia semestinya pergi setelah itu kalau bukan karena satu masalah kecil. NYPD punya sejumlah karyawan di berbagai tingkat struktur mereka yang sebenarnya merupakan agen rahasia organisasi SCP yang tertanam dalam. Dan ini bukan buku komik. Ada ungkapan ketika seorang pria misterius yang terbuat dari kegelapan muncul entah dari mana dan dengan mudah menjatuhkan 10 petarung bersenjata berat, sangat terlatih sendirian, dan kata itu adalah anomali. Mengetahui apa yang mampu dilakukan oleh pejuang misterius ini, organisasi mengirimkan beberapa operator gugus tugas taktis terbaik mereka untuk menangkapnya dengan kedok sebagai anggota tim SWAT standar yang dikirim untuk mengendalikan situasi setelah perampokan. Namun yang sangat mengejutkan mereka, Sang Spectre sama sekali tidak memberikan perlawanan kepada mereka. Dia mengerti bahwa orang-orang di sini yang menangkapnya adalah pelayan hukum dan ketertiban dan tidak akan menentang keinginan mereka, tapi dia memohon kepada mereka untuk mempertimbangkan kembali. Kamu tidak mengerti, Pak. Kamu membuat kesalahan besar, katanya putus asa. Aku di sini untuk membantu. Aku Sang Spectre, pembela orang yang tidak bersalah, penghukum pelaku kejahatan. Kamu tidak bisa menahanku. Kamu tidak bisa. Orang-orang butuhkan aku. Betapa tragisnya melihat anomali yang benar-benar baik hati memohon kebebasannya. Hati gugus tugas taktis telah lama mengeras untuk hal semacam ini. Dia tidak akan menjadi anomali humanoid hidup pertama yang mempercepat 7 cap kesedihan berlutut di depan mereka, dan dia mungkin bukan yang terakhir. Protokol organisasi adalah memberi tag dan menangkap dengan cara apapun, bahkan kalau mereka baru saja menggunakan kemampuan anomali mereka untuk menggagalkan perampokan di bank. Sang Spectre diseret kembali ke lokasi penahanan organisasi terdekat dan ditahan di sel tahanan sementara. Para peneliti bersiap untuk melakukan tes dan pertanyaan awal. Segalanya tampak begitu biasa, sedikit yang mereka sadari sesuatu yang sangat aneh mulai terjadi di kota New York di luar dinding ruang penahanan. Mereka akan mempelajari konsekuensi yang benar dan menghancurkan dari menjaga kekuatan murni kebaikan seperti Sang Spectre terkunci. Seperti saklar yang dimatikan, polisi di sekitar tiba-tiba menjadi lesu daripada bekerja. Mereka hanya mengobrol satu sama lain serta tentang cuaca. Beberapa menonton SCP terungkap di ponsel mereka saat perampokan aktif terjadi. Seorang pria dirampok tepat di depan mobil patroli dan polisi di dalamnya hanya mendengarkan CD Van Halen-nya dengan volume maksimal. Di kantor, polisi yang bertugas mulai bertanya-tanya mengapa mereka sebenarnya ada di sini. Di gedung ini bersama-sama mendengarkan panggilan telepon dari orang-orang yang panik dan mengetik laporan tentang sesuatu. Semuanya tampak aneh, membingungkan. Mereka memutuskan untuk pergi keluar dan menonton awan dan pulang ke rumah dan bermain video game. Tidak masuk akal bahwa mereka hanya berdiri di sini tanpa melakukan apa-apa tanpa alasan. Di seluruh kota, insiden aneh mulai terjadi. Orang-orang yang sering menabrak satu sama lain saat berjalan di jalan-jalan New York yang ramai mulai berkelahi satu sama lain. Sementara tidak ada orang di sekitar mereka yang benar-benar mengakui bahwa mereka melakukannya, apalagi mencoba untuk melerai mereka. Di dekatnya, mobil bertabrakan di persimpangan dan bukannya keluar untuk bertukar informasi asuransi. Pengemudi yang marah menarik senjata dan mulai berduel seperti karakter dalam film koboi lama. Sepertinya tidak ada yang benar-benar keberatan. Seolah-olah melihat perubahan dalam angin, geng kejahatan terorganisir memutuskan bahwa kerahasiaan bukan lagi caranya. Geng merampok toko dan memukuli orang-orang secara acak di jalanan, mengambil dompet, jam tangan, ponsel, dan perhiasan. Penjahat masuk ke rumah orang dan mulai mengobrak-abrik tempat itu, mencuri segala sesuatu mulai dari TV layar datar hingga warisan keluarga yang tak ternilai. Sementara pemiliknya duduk di sofa, tampaknya bahkan tidak dapat memahami bahwa ada sesuatu yang salah di sini. Tapi semuanya masih akan menjadi jauh lebih buruk. Kota menjadi rusuh dan ada penjarahan, orang-orang berkelahi di jalanan. Helikopter berita berputar di atas melaporkan kekacauan yang terjadi di bawah mereka, tapi mereka melakukannya dengan ketenangan yang aneh. Tidak benar-benar memahami cakupan penuh dari apa yang terjadi atau mengapa. Hanya saja jauh lebih banyak yang terbakar sekarang daripada sebelumnya. Sangat aneh.
Ini adalah saat di mana organisasi SCP menyadari arti dari permohonan Sang Spectre. Dia benar-benar tidak egois karena kamu tahu, Sang Spectre bukan hanya pelawan kejahatan yang sangat setia, dia adalah personifikasi dari konsep memerangi kejahatan. Dia tidak akan pernah bisa dikurung atau ditahan, karena kalau kamu melakukannya maka konsep melawan kejahatan akan memudar dari kesadaran manusia, ketertiban berhenti, dan kekacauan merajalela. Itulah mengapa Sang Spectre, juga dikenal sebagai SCP-4494, diklasifikasikan sebagai Archon. Artinya, dia tidak bisa ditahan karena bahaya menahannya akan jauh lebih besar daripada bahaya membiarkannya berkeliaran dan melakukan pekerjaannya tanpa hambatan. Dia mempertahankan hubungan baik dengan organisasi SCP setelah semua yang terjadi, bersedia untuk masuk dan membantu agen mereka ketika mereka dalam kesulitan dan membutuhkan sedikit bantuan dari pahlawan sejati. Dan ketika dia tidak memerangi kejahatan, dia bersantai di Gua Sang Spectre dengan menonton TV dan bermain game. Tidak, kami tidak mengada-ngada. Tidak mengherankan game favoritnya adalah permainan di mana kamu bisa bermain sebagai pahlawan super, meskipun dia kadang-kadang akan menikmati Grand Theft Auto 5. Jangan berharap dia melanggar undang-undang lalu lintas saat dia main. Syukurlah. Jadi kalau kamu merasa takut atau bahwa kekuatan gelap yang terlalu manusiawi di dunia ini sedang menyerangmu, ketahuilah, kamu tidak sendirian. Ada seorang pria dalam bayang-bayang siap membantumu. Dia adalah pejuang keadilan. Dia pembela orang yang tidak bersalah. Tapi yang terpenting, dia adalah Sang Spectre. Sekarang tonton SCP-999 Monster Menggelitik versus SCP paling jahat dan SCP-999 dan SCP paling lengkap untuk lebih banyak anomali yang benar-benar hanya ingin membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik.